Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok itu Bu. Kenapa Ustaz merungkapnya itu panjang kali? Dulu kami waktu ngaji-ngaji kan itu dua harokat itu namanya mat asli. Ya, ini karena udah jam 1:30 baru makan pulang lagi. Nanti kalau nggak digitukan maulah nanti merem-merem melek itu kan Bu. Dan nanti nyandar. Itu dari sini kenapa tuh ibu-ibu tuh nyandar? Apalagi dengar pengajian jangan ngantuk ya Bu. Nanti kalau ngantuk salah dengar sampai rumah ditanya lagi bingung nanti. Apa kata Ustadz itu? Rasa bang tadi disuruh bersyukur apa? Loh, kok bersyukur? Padahal Ustadz kan bilang bersyukur. Karena ngantuk syukur katanya. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Medan ataupun yang mewakilinya. Kemudian yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, yang undang saya, yang nelpon saya di sebelah, Ustadz Rambi. Saya harap Ustadz ini Ustadz Rambi. Itulah memang takdir Allah dulu. Saya kenal sama Ustadz Rambi ini di masjid. Di masjid kami tinggal. Berkenalan. Kebetulan beliau ini kan mengurus salah satu masjid di Deli Tua, orang di sana. Di rumah beliau, jumpa kami di situ. Di sini pula tadi jumpa lagi sama Ibu Justina, satu kampung mas saya, depan-depanan rumah mas saya. Tak tahu saya rupanya di sini Ibu ini mengajar. Padahal kami hari kemarin baru jumpa kami. Wirid juga. Gak lama lagi sampai di sini rupanya ada lawak kami di sini. Pak Araham, satu kampung rupanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Kalau sudah berkehendak Dia, dijumpakannya dengan orang-orang yang sebetulnya kita mengenali kita masing-masing. Kemudian salam takzim saya juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para guru, para pegawai. Kemudian ada beberapa orang siswa di sini. Mudah-mudahan kita seluruhnya ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bu. Pak, memang beginilah resikonya kalau ceramah jam segini. Dua waktu gawat Ustadz kalau ceramah, subuh sama habis juhur. Itu memang luar biasa. Itu pandai-pandai Ustadznya. Kalau nggak pandai Ustadznya, lambai. Begitu dia bangun, udah siap katanya. Kok cepat kali? Udah 2 jam setengah Ustadz tuh ceramah, cepat kali katanya. Abang yang tidur, jangan tidur Bu ya. Mas setengah jam jadi Bu. Baik,
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah panjangkan umur kita, diberikan kita sehat walafiat, diberikan kita kekuatan iman, sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul untuk melaksanakan pengajian rutin guru-guru dan pegawai yang ada di SMU Negeri 5 ini. Saya termasuk bangga juga dengan SMU 5 nih. Ada pengajiannya. Padahal negeri kan. Banyak tuh sekolah-sekolah agama nggak ada pengajiannya. Udah lama nih? Oh, alhamdulillah, berarti ini mesti dilestarikan. Siapapun nanti yang udah lewat duluan, masuk yang baru, ini tetap harus diprogramkan ya Bu. Ini menjadi amal jariah kita nanti. Ini orang yang menggagas ini sampai nanti di kuburan, terang kuburannya. Kenapa? Ada amal jariahnya. Ilmun yuntafa'u bih. Ada ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu bermanfaat ini bisa dan diwariskan turun temurun. Mudah-mudahan teruslah berjalan pengajian ini. Walaupun ustaznya ganti-ganti, tak apa. Nanti kalau cocok sama saya lanjutkan. Kalau tak cocok dicocok-cocokkan. Ya, Bu? Apa yang mau kita kaji? Ini bulan apa nih? Mana bulan Rajab? Hah? Bukan. Ini bulan Februari. Tapi itulah, karena ibu-ibu di sini sering ngaji, bulan Hijriah yang diingat. Kalau orang ditanya bulan apa nih? Februari. Sebentar lagi Valentine. Dengar Valentine? Kapan Valentine? Ada, tahu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin. Ya rabbal alamin. Bersyukur Bu. Ini kita disambut dengan hujan. Hujan ini adalah berkah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau disebutkan bulan Rajab, apakah yang terlintas di dalam benak kita? Bulan haram, terus Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Salah satu yang menyebabkan bulan Rajab ini menjadi mulia, menjadi agung, karena ada satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Saya tidak ceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ada satu peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW yang penting kita ketahui dan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkat cerita Bu, malam 27 Rajab itu Rasulullah dijemput malaikat Jibril dengan buruk. Ibu tahu di mana pertama kali Rasulullah itu dijemput? Di mana naik buruknya? Di Hijr Ismail. Karena ibu baru ngaji kemarin, tahu saya sampaikan. Jadi Rasulullah berangkat dengan buruk beserta malaikat Jibril itu paslah di lingkaran Hijr Ismail di samping Ka'bah ini. Jadi kalau Bapak nanti umrah atau haji, maka disunatkan sholat sunat 2 rakaat di dalam atau di belakang Hijr Ismail. Dan di situ doanya makbul, tempat doa makbul. Kemudian ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau itu ada melihat 11 golongan manusia. Ada berapa Pak? 11 golongan manusia. Ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya Darjil Mi'raj. Beliau menyebutkan dalam kitab itu bahwa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah melihat ada 11 golongan manusia dengan berbagai macam bentuk. Ini saya sampaikan 2 aja.
Nanti ibu-ibu kalau mau tahu lagi lanjutannya, insya Allah saya malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin ini kan saya ada peringatan Isra Mi'raj. Nanti ibu-ibu bisa melihat. Loh, di mana ceritanya Ustaz bisa nengok? Kami kan nggak tahu di mana Ustaz ceramah. Makanya saya rekam. Insya Allah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin saya live streaming dari Facebook saya dan channel YouTube saya. Nah, kalau mau nanti berteman, klik aja minta confirm di Facebook saya Mahmud Aziz. Mahmud Aziz, nanti lihat muka saya di situ. Ya, enggaklah pula sama di Facebook dengan di sini. Lebih ganteng di sini lah pula kan. Di Facebook itu bisa nongol ya. Nanti buka, kemudian nanti catat channel YouTube saya Umah Official. Umah Official. Nah, buka, ada handphone. Buka. Ada paket klaim. Buka lah, bro. Nggak ada paket, buang aja lah, buang. Handphone nggak ada paket pula. Hari gini masih tanggal berapa ini kan, Bu? Dah. Jadi buka itu nanti live streaming ya, Bu ya. Saya nyampaikan dua saja berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Jadi Rasulullah itu ketika beliau Isra dan Mi'raj, pertama beliau melihat ada sekelompok orang memanen tanaman yang ditanamnya. Tapi uniknya, Bu, baru dicampakkannya tanaman itu langsung tumbuh, dipanen lagi. Dicampakkan lagi tanamannya, tumbuh, dipanen lagi. Begitu seterusnya. Sehingga Nabi heran, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini orang-orang yang ini nih siapa nih? Kok bisa kayak gini kejadiannya?" Lalu kata Jibril, "Wahai Muhammad, inilah orang-orang yang ketika hidup di dunianya mereka gemar bersedekah." Gemar bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam satu tanaman, dan ketika akan dia panen maka akan menghasilkan tumbuhan yang sangat banyak. Buka nanti surat Al-Baqarah 261, saya bacakan. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Itu seperti bulir-bulir tanaman. Satu bulir itu menjadi 7 butir, dan 7 butir menjadi 100 tangkai. Begitulah seterusnya. Jadi rajin bersedekah. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga melihat dengan yang sama. Ada sekelompok orang, dia makan makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan buah dori, tanaman dori. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidaklah makanan mereka itu melainkan dori. Dori itu apa? Dori itu seperti buah kaktus, keras, berduri. Itulah yang dimakan orang-orang. Ada buah berduri dimakan, ada buah berduri dimakan. Dan buah zakum. Buah zakum ini pahit luar biasa. Pahit, berduri. Kira-kira macam mana tuh? Ada orang kita tengok makan pohon berduri, makan, dimakan. Habis itu buah zakum. Buah zakum ini rasanya pahit luar biasa. Kalah apa? Brotowali apa namanya? Kalah dimakan. Lalu Nabi bertanya, "Wahai ini siapa? Kok ada orang makan buah berduri mau dimakannya?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, inilah orang yang pelit, bedekit, bedengkut, berjulit ketika hidup di dunia. Tak mau bersedekah. Tak mau bersedekah." Kalau itu Bapak pilih mana? Pilih yang panen apa yang pilih makan buah duri? Panen lah tentukan, Pak. Maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Inilah materi kita tentang sedekah. Bersedekah ini adalah perintah Allah, dan sering digandengkan dengan perintah sholat. Seperti misalnya Allah berfirman, "Aqimus sholata wa atuz zakah." Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa Allah gandengkan sholat dengan zakat? Karena memang orang Islam ini mesti dua-dua.
Karena aqimus shalah hablum minallah wa atuz zakah hablum minan nas. Karena sekarang orang banyak gak bisa dua-dua. Ada orang Pak rajin kali sedekah. Kalau nyumbang luar biasa, tapi ke masjid tak pernah. Kalau perkara nyumbang, kalau ada acara maulid di masjid, kalau ada acara Isra Mi'raj di masjid, ada perayaan tahun baru Islam di masjid, anak remaja-remaja buat acara perlombaan, waktu nomor 1. Tapi ke masjid tak pernah. Ada sebaliknya, rajin kali sholat ke masjid, tapi mendeling, manipol, mendeling polit, atau japol, Jawa polit, atau padang kiat. Aku sebutkanlah semua, jangan aham aja. Ada orang rajin sholat, tapi pelitnya na'udzubillah. Ada bu? Ada? Ada di sini maksudnya? Oh enggak ada, alhamdulillah. Saya takutnya ada aja. Takutnya ada. Bu, kadang-kadang orang yang rajin sholat karena dia pelit, jatuh kehormatannya. Jatuh kehormatan. Tapi sebaliknya, ada orang yang rajin bersedekah malah lebih dipandang di masyarakat ketimbang orang yang rajin sholat tapi pelit. Betul? Makanya orang yang rajin bersedekah itu banyak kawannya. Banyak kawan. Ketua katanya, cair limpul, limpul. Dan orang suka, apalagi wirid. Kalau wirid nanti malam Jumat, wirid di rumah ibu pengajian nanti bulanan. Rumah siapa? Mbak Arahab. Oh datang aku. Kenapa? Mbak Arahab tuh cair, makanannya pasti enak, seri. Rumah Wak Udin ala, Wak Udin itu nanti paling nasi bungkus. Kalau salah datang, malah seorang datang. Tengok Pak, kalau ke kantin ada orang yang dermawan bu, ada orang suka nanti orang, kira-kira orang banyak gak datang menjumpai dia? Banyak, berkawan orang kan, kumpul, ketua, Pak, cair, apalagi kalau saya cair sertifikasi kan, oh ngambil aja. Tapi kalau orang yang pelit bedengkit, cair pun sertifikasinya, ada wirid malam Jumat pun ditolaknya. Nah itulah tadi, manipul tadi. Nah, jadi bu, ini dua-dua mesti sejalan. Sholatnya rajin, bersedekahnya juga rajin. Cuman ini bu, bersedekah ini ada aturannya dalam agama kita, supaya sedekah itu menjadi amal soleh dan dapat pahala. Bu, pernah ibu nengok orang mati disiksa? Pernah? Maksudnya pernah dengar ceritanya? Ceritanya pernah dengar. Takut kita nggak bu dengan siksa kubur itu? Takut pasti. Ibu mau bebas dari siksa kubur? Bapak mau? Mau Pak? Kata Rasulullah ada 4 hal, 4 amalan yang kalau kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, nanti ketika kita masuk ke dalam kuburan, keempat amal ini membela kita daripada siksa kubur. Salah satunya adalah sedekah. Banyak bersedekah. Jadi Ustaz, mana lah Ustaz aturan dalam bersedekah ini? Bu ingat catat ya Bu ya, supaya kita bersedekah ini mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab ketika bersedekah itu yang pertama, hendaknya orang yang bersedekah itu penuh dengan keikhlasan agar amal sedekahnya itu diterima Allah. Ini cerita ikhlas lah, cerita ikhlas. Artinya bu, kalau kita bersedekah jangan diungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit. Karena ikhlas ini sampai mati Pak. Bukan begitu kita sedekah nih, nggak kita ungkit-ungkit, ikhlas. Tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, bisa amal sedekah kita ini tidak ikhlas. Karena dulu waktu kita menyumbang, laki kita pengurus BKM. Begitu suami kita diganti jadi ketua BKM, udah mulai ada mencak-mencak nanti di gede. Gak kalian tahu dulu ya, waktu suamiku tuh yang bangun masjid suami. Sejauh kali kalian sama suamiku, kalian pencak dia, kalian duduk pulang lagi kon. Aku yang nyumbang. Ini kena. Jadi bu,
Jangan menyebut-nyebut sedekah kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekah kata Allah dengan sebab bil manni wal adza, dengan sebab membangkit-bangkit. Kalau enggak karena kau, kalau enggak karena aku kau, enggak ada apa-apanya kau Saiful Iman. Akulah dulu yang bawa kau kemari. Kuangkat kau jadi pegawai di sini, memang ada otak lah kau. Nah, sampai kasar ucapnya. Ada orang itu di sini membangkit-bangkit, ada bangkit-bangkit. Jangan. Jadi tidak boleh membangkit bangkit. Mesti ikhlas. Jadi Ustaz, ikhlas ini boleh nggak kalau kami berimpak, kami tulis di papan tulis? Kutulis namaku apa? Kutulis hamba Allah. Kalau ibu nyumbang 100 juta, tulis nama ibu. Tapi kalau 5.000 hamba Allah aja lah udah. Gayanya datang ke masjid nyumbang, kau tuliskan hamba Allah ya. Berapa bapak menyumbang? Rupanya 10.000. La ilaha illallah. Yang ditulis nama itu 100 juta, biar gak jadi fitnah. Ya bu, mau ditulis apa hamba Allah? Hamba Allah berarti 5.000 sering nyumbang. Hamba Allah. Kalau bisa jangan hamba Allah. Nah, tulis nama tapi 100 juta. Dan yang kedua, adab-adab bersedekah itu adalah tidak meminta doa atau balasan apapun kepada penerima sedekah, agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Dengar? Apa tadi yang kedua bu? Kan nggak dengar kan? Ibu kalau bersedekah, bapak kalau bersedekah sama orang, jangan minta doakan. Jangan minta doakan. Nah, ibu kasih kau duit, kau doakan aku ya, itu nggak boleh. Berkurang pahala itu. Berkurang pahalanya. Kemudian yang ketiga, bersedekah dengan barang yang paling dicintainya jika memungkinkan. Karena hukum bersedekah dengan barang yang sudah jelek adalah makruh, kecuali jika yang disedekahkan itu adalah berupa baju bekas, maka hukumnya tidak makruh. Ibu, bersedekah yang paling baik itu adalah bersedekah yang paling baik. Artinya makin banyak makin bagus, makin cantik yang kita berikan makin bagus. Contoh, kita sebentar lagi mau bulan puasa. Bulan puasa ini kita sering bagi-bagi bukaan, betul? Bagi bukaan itu kan sedekah. Tolong saya minta, tolong saya. Kalau kirim bukaan ke masjid itu jangan gorengan aja. Jangan buka gorengan ini lengkaplah triangle, apa tuh? Risol, bakwan, tawisi. Itu saban hari yang diantar ke masjid. Padahal ibu bukanya di rumah pakai apa? Kolak pisang, pakai sop. Ini salah nih. Karena kata Rasulullah, kalau mau bersedekah, kalau kau masak makanan, perbanyak kuahnya. Jadi kalau ibu nanti mau bersedekah, potong-potong aja lah satu tandan apa itu, satu sisir pisang dipotong-potong, nah, kuahnya buat satu apa itu, satu basko. Banyak kan? Tiba-tiba dikirim ke rumah kan Pak? Rupanya wak tetangga kita tuh dikucak kacau mana lah pisangnya tak ada. Tak ada pisang goreng sana, goreng sini, goreng sini. Ditanyalah sama cucunya, siapa yang masak kolak pisang kau nih? Mama. Kemana pisangnya semua? Kayak mana mama cara masaknya? Tengok kan wak, satu sisir tua dipotong-potong mama awak, rupanya kuahnya diperbanyak. Karena kata Rasulullah, kalau masak itu dibanyakan kuahnya.
kuahnya bulat. Kalau kolak pisang masih mendingan, ini sop, tinggal tulang sama kentang aja di sayur ini. Tulang, kentang, tulang, kentang, tulang, kentang. Maksudnya Bu, kalau bersedekah itu yang paling baik. Apa yang kita makan, itu yang kita sedekahkan. Makanya zakat fitrah itu pakai apa Bu? Ukuran takarannya. Makanan yang kita makan. Makanya nggak sah kalau berzakat pakai lontong sayur. Ada orang berzakat, Ustaz, aku zakatkan aja lah zakatku tahun ini zakat fitrah, aku bisa pakai lontong sayur, Ustaz. Bisa? Ya nggak bisa. Ya Bu, Bu. Jadi bersedekah yang paling baik, kecuali baju. Kalau baju boleh yang bekas, baju, jilbab, selimut itu boleh yang bekas. Tapi kalau makanan itu yang paling baik. Apa yang kita makan, kalau bisa lebih lagi itu yang kita sedekahkan. Tengok-tengok Bu jamaah nanti di kampung kita, di masjid kita, kalau atur-atur, tolong jangan belikan dia kue lepek itu yang kecil-kecil. Capek atur itu nanti mengunyahnya. Begitu masuk, kan ada kue yang bulan ini yang kecil-kecil. Atau itu tak ada giginya masuk. Tuh, nggak dimakan tuh, dia menguncung tuh lagi mau punyanya masuk kan. Sepadan tong aja kalian. Baru masuk ke dalam. Tak jadi atur tulang taraweh kan. Nah, jadi yang terbaik. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Itu sahabat-sahabat Nabi Bu. Dalam satu riwayat seperti Abu Thalhah, ada sumur, dia punya sumur. Begitu Rasulullah menurunkan firman Allah Ta'ala ini, langsung disedekahkan sumurnya kepada Rasulullah. Itu nanti kalau Bapak umroh ada di Masjid Kuba tuh, itu nanti kita ada ziarah sumur itu. Nah, itu sumur pemberian sahabat Nabi. Karena kenapa sumur yang diberikan? Karena di zaman Rasulullah apa yang paling berharga? Air. Dan satu riwayat juga ada sedekah dari sahabat itu, kebun kurmanya dikasih kepada Rasulullah. Karena di sana memang kebun kurma yang paling baik ketika itu. Begitu ya. Yang keempat, ketika seorang bersedekah itu membaca doa. Kita mau bersedekah Bu, habis bersedekah berdoa. Doanya pendek, ayat Al-Quran, sering dibacakan imam waktu habis sholat. Apa itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Bapak kalau ada sedekah satu dengan anak yatim, habis sedekah doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa kamu hafal? Coba ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas udah kenyang dibayar. Ayo sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baru tahu ibu kan ada doa setelah sedekah kan? Makanya ngaji itu betul. Ini. Kemudian yang kelima, bersedekah dengan cara bersembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain, agar tidak menyinggung perasaan penerima sedekah dan supaya dapat memadamkan murka Allah. Jadi sedekah itu yang paling baik itu sembunyi-sembunyi. Kecuali di kampung itu banyak orang bakhil. Di kampung kita tuh banyak orang bakhil. Maka disunahkan kita sedekah terang-terangan. Supaya apa? Supaya orang-orang bakhil ini mau bersedekah. Ini kan orang-orang dermawan semua nih kan. Nah, kalau sedekah diam-diam,
Nanti kalau saya pulang, diam-diam nyalakannya. Biarkan aja Ustaz Rambi ini yang terang-terangan. Nah, nanti ibu-ibu kalau mau ada tambahan ini Ustaz dari saya, Ustaz makasih Ustaz, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau nek coyo. Nah, jadi jangan tahu orang. Sembunyi-sembunyi. Karena Khalifah Umar bin Khattab itu dalam riwayat, pernah dengar cerita Umar bin Khattab? Pernah? Siapa tuh Umar bin Khattab? Khalifah. Itu Khalifah Umar bin Khattab kalau ngantar beras, ngantar gandum ke rumah orang fakir miskin, gak pernah siang-siang, malam. Takut dia dilihat orang, dia pencitraan. Gak kayak sekarang. Jijik anak dia. Hari baru datang bor-bor keluarga, Allah ilih. Kalah. Untung ada kepala sekolah, marah nih kepala sekolah lo ada. Saya nggak takut Pak, ceramah kemana-mana. Kalau yang hak, saya bilang hak, supaya tahu kita siapa yang benar, siapa yang salah. Allahumma aril haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinab. Terus sedekah kok datang pameran lempar-lempar ngapain? Gak ada sopannya. Orang ngejar dibuka kaca dilemparkan duit. Nauzubillah min dzalik. Tak berada tuh. Katanya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ya, kemudian yang keenam, berprasangka baik dalam hati bahwa penerima sedekah telah berjasa kepadanya karena dia telah menerima sedekahnya dan tidak menolaknya, yang nantinya pahala sedekah tersebut akan menjadi bekal baginya di akhirat. Jadi Bu, kita kalau bersedekah dengan orang punya sangka baik kepada orang yang menerima sedekah. Jangan buruk sangka. Kenapa? Kalau kita baik sangka kepada orang yang kita berikan sedekah, nanti pahalanya langsung sampai. Karena gini, banyak orang yang bersedekah ini buruk sangka dengan orang yang kita beri sedekah. Cuma salah satu contohnya Ustaz. Kadang-kadang kita nih Bu, kalau bersedekah banyak kali syaratnya. Syaratnya sama orang kita sedekah. Ini ada sedekah untuk kau ya. Tapi nanti kalau kau udah dikasih sedekah ini, bla 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 bla. Nanti jangan. Nanti berkurang pahalanya. Karena kita memang harus terima kasih Bu sama orang fakir miskin. Bayangkan Bu, Pak, kalau nggak ada orang fakir miskin, kemana kita salurkan zakat kita, sedekah kita? Maka dengan orang-orang miskin ini kita mesti berucap terima kasih juga. Terima kasih ya Pak, ini ada sedekah dari saya, Bapak mau terima. Bayangkan kalau nggak ada orang miskin yang mau terima sedekah kita, nggak dapat apa-apa kita. Jadi muliakan orang miskin. Kemudian yang ketujuh, adab bersedekah itu adalah tidak mewakilkan sedekah kita kepada orang lain tatkala bersedekah. Karena Rasulullah kalau bersedekah itu Bu, beliau tidak mewakilkan kepada orang lain kecuali dalam hal-hal tertentu. Bu, Ibu nanti misalnya cair sertifikasi, Ibu mau bantu pesantren tahfiz Quran yang ada di Brastagi, orang-orang mu'alam center yang ada di Brastagi, Ibu langsung yang ngantar sama Bapak. Jangan wakilkan, langsung. Ustaz, macam mana kalau anakku datang orang minta-minta ke rumah, datang anak remaja masjid, datang orang PKM kutip bulanan, macam mana kalau anakku musuh Ustaz? Itu boleh. Kenapa? Karena untuk mendidik dia supaya rajin saya gitu Bu. Waktu khotib sholat Jumat, saya kasih duit sama anak saya. Nah Nina, sedekah infakkan ke masjid anak, masukkan ke dalam kotak. Dimasukkannya boleh, karena itu untuk mendidik dia. Kemudian yang kedelapan, bersedekah itu dengan harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Seperti bunga bank. Bunga bank tidak boleh kita jadikan untuk bersedekah. Karena dia apa? Barang riba. Tidak boleh Bu. Jadi kami bersedekah pakai apa? Pakai uang gajian Ibu, gaji ke-12,
Pak, sertifikasi apa lagi? Apa sih namanya, Pak? Sertifikasi gaji 12 apa lagi? Hah? Gaji 13 apa lagi? Amprah apa lagi, Pak? Pokoknya macam lah. Itulah yang ibu sedekahkan, itu uang halal. Jangan hasil uang garong. Ini sekarang Bu, aduh luar biasa kali negara kita nih. Tapi itu pula lah, uang-uang itu pula yang bangun-bangun masjid. Kacau kali kita nih. Dia korupsi. Tanda cus, cair uang bos. Disimpankan uang bos karena di depan rumahnya ada masjid mau dibangun. Ini tak boleh, haram. Jangan coba-coba. Itu kalau ada orang bersedekah seperti itu, Allah tuh murka kali kepada orang. Biar dia sedikit kok, asalkan uangnya uang halal. Banyak kalau uang haram, nanti uang itu akan melaknat kita. Sekarang orang banyak mengatakan, Ustaz, susah Ustaz mencari yang halal. Jangankan yang haram, jangankan yang haram, yang halal pun susah. Kebalik Bu. Yang haram susah, yang halal gampang. Nyapu-nyapu di tengah jalan, halal, dapat duit. Coba Pak, orang haram mendapatkan harta haram itu apa yang dapatkan? Contoh maling. Maling itu gampang nggak dia mendapatkan duit, mendapatkan harta? Bangun tengah malam, jam 3 dia datang, ditengoknya orang yang punya rumah udah mati lampu, ditengoknya satpam tidak ada, ditengoknya anjingnya nggak ada. Baru dia masuk, jam 3:30 subuh dia masuk. Kan susah itu. Jadi gak ada yang susah yang halal nih, kita saja yang menyusah-nyusahkan. Ya Bu? Payah nggak cari harta halal? Gak payah. Tidak Pak? Payah. Kalau ibu mau bertambahlah rezeki kita dulu, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nilai filosofisnya gini Bu, sebagai penutup saya ceritakan ini. Misalnya ada orang mau mancing, di dalam itu ada ikan besar, ada ikan kecil. Niat si pemancing ini mau dapat ikan besar apa ikan kecil? Pasti ikan besar. Tapi umpannya kecepe. Umpannya ikan kecepe. Yang makan siapa? Ikan kecil. Begitulah perumpamaan kita. Kalau kita mau banyak-banyak harta kita dilapangkan, diluaskan rezeki kita, perbanyak sedekah. Kemudian yang ke-10, bersedekahlah tatkala masih dalam keadaan sehat. Ibu ini sehat-sehat sekarang lalu bersedekah. Tapi sekarang mandi-mandi udah sakit baru bersedekah. Betul Bu? Berapa banyak hari ini orang sakit baru didatangkan anak yatim ke rumahnya, minta doakan supaya ayahnya sembuh, supaya omaknya sembuh, supaya anaknya sembuh. Terbalik, lagi sehatlah bersedekah supaya tidak sakit. Dirubah itu Bu. Sebelum sakit bersedekah. Kemudian luruskan niat ketika bersedekah. Luruskan niat ketika bersedekah. Niatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutup, Ustaz, ada nggak prioritas sedekah kami, Ustaz? Kami ini kan kebetulan nanti cair nih, Ustaz. Kemanalah yang paling utama kami berikan sedekah itu, Ustaz? Ini dia. Ada 5 tingkatan sedekah itu menurut Al-Imam As-Suyuti. Ada 5 tingkatan orang bersedekah itu. Peringkat pertama dapat pahala 10 derajat. Kepada siapa itu? Bersedekah kepada seseorang yang dalam keadaan sehat. Ada orang sehat, kita berikan sedekah, dapat 10 derajat. Yang kedua, pahalanya 100 derajat. Kepada siapa itu? Bersedekah kepada seseorang yang dalam keadaan sakit. Nah, nanti kalau ada guru-guru yang sakit, perbanyak sedekah Pak. Itu dapat pahalanya berapa?
100 derajat. Makanya kalau ada orang sakit, kita berkunjung ke rumah, jangan nggak bawa apa-apa. Ini kadang-kadang heran kita kan, ke rumah sakit, tengok orang sakit, uang udah terlungkup terlentang di situ, nggak bawa apa-apa. Malah jeruk sama apel yang ada di rumah sakit tuh habis ibu makan. Ya kan di rumah sakit itu kan banyak jeruk, banyak apel kan. Udah nggak bawa apa-apa, cakap uang tuh banyak kan. Bukan yang dihibur apanya itu, yang mau dinyengah itu. Kak, mohon maaf lah kak, ya kami nggak bisa bawa apa-apa. Ditengok sama uang tuh. Udahlah kau nggak bawa apa-apa, tapi apa-apa di sini mau habis kau buat katanya. Mana ada gitu kan? Sambil cakap dia kan, sehat kakak, nyam, sehat kakak, nyam, sehat kakak, nyam, habis. Apa-apa. Nah, jadi bawa. Salamkan sama orang yang sakit. Apa kami bawa Ustaz? Kalau bisa duit aja lah. Duit supaya bisa untuk perobatan dia. Kemudian tingkatan yang ketiga dapat pahala 900 derajat. Kepada siapa bersedekahnya itu? Bersedekah kepada kerabat keluarga. Jadi ibu kalau mau dapat 900 derajat, ada saudara kita yang kurang mampu, anaknya belum bayar uang sekolah, kasih. Ini kadang-kadang bu,